الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد وظهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Adapun harta yang gon, yang 75% hati kita menyangka akan haramnya barang tersebut, maka yaitu misalnya harta yang 75% kita sangka haram ialah seperti harta raja yang zalim, yang tiada adil, maka hartanya itu biasanya dapat daripada mencukai, mengambil kekuasaan akan orang Islam, atau yang golib, yang biasanya hartanya raja-raja itu didapat dari menzalim akan orang, menyakiti, mendustai, memanipulasi, atau menzalim akan rakyat. Jadi ini harta yang halal dan harta yang haram. Maka harta-harta yang halal itu yang kita makan, sekalipun banyak. Dan harta-harta yang haram itu kita jangan makan walaupun sedikit. Jadi ada harta sekawah halal, ada harta sepiring haram. Mana yang kita makan? Sekawah. Syekh Abdul Samad Palembang yang mengarang kitab ini, beliau mengambil daripada ulama-ulama yang mu'tabar, bahwasanya beliau menasihati kepada para pejabat-pejabat negara dan pejabat-pejabat pemerintah. Mereka-mereka itu hendaklah jangan zalim dan adil, agar satu negara, satu kampung turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi diawali dari tujuan, diawali daripada niat. Innamal a'mal binniyat. Sudah kita beberapa minggu memberikan penyampaian bahwa kaya bukanlah mulia, miskin bukanlah hina, dipuji bukanlah terhormat, dihina bukanlah rendah. Apabila kita berpendapat kaya lebih hebat, miskin itu hina, akhirnya kita cari kekayaan. Jadi apa aja yang kita gawi pasti anak monting sugih. Kalau kita menganggap pujian itu lebih bagus daripada hinaan, pasti yang kita lakukan pasti anak minta dipuji, minta disanjung. Nah, sudah kita sama-sama berniat dan menyadari bahwa tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ada lagi memperdulikan masalah sugih ataupun miskin. Karena sugih dan miskin itu sesuatu yang kada harus dipermasalahkan. Tetap bercari, tetap berdagang, tetap di kantor, tetap
melakukan sesuatu bisnis dan usaha, tetapi dia telah punya hati yang tarang, bukan sugih dan kerja sugih, alhamdulillah. Tapi yang bikin dia senang bukan sugihnya, ridha Allah ada di sugih. Seandainya dia gagal, dan memang pada semua orang yang berusaha jadi sugih itu pasti ada yang ada yang kada dapat. Nah, dia mampu menerima semua, mampu, insya Allah mampu. Kada usang, kada gelisah, kada sakit hati. Kenapa? Biarkan miskin datang, tapi ridha Allah yang dituju tetap. Jadi kada ada istilah gagal, kada ada istilah kada berhasil. Ya kenapa? Karena dia menuju ridha Allah. Kalau dia menuju sugih, kalau miskin datang ada istilah gagal. Kalau dia menuju ridha Allah, mau disugih mau dimiskin, insya Allah dia bisa menerima semua itu. Maka dari karena itu, raditu billah wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Maka itu juga dipuji di. Nggak ada kita lagi mempermasalahkan pujian. Berpakaian yang rapi bukan karena ingin dipuji, ingin ridha Allah. Orang memuji ya silahkan, orang kada memuji ya kada masalah. Nggak lagi dipermasalahkan pujian, nggak lagi ditakuti itu hinaan. Tapi tetap pakaian rapi, baju yang bagus, tetap. Tapi bukan pujian yang dicari, bukan pula hinaan yang ditakuti. Enggak itu lagi masalahnya. Yang dicari sekarang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berpakaian mencari ridha Allah, tentunya bagi laki-laki menutup aurat, bagi perempuan menutup aurat. Mau dipuji orang, mau dihina orang, nomor kada benomor. Nomor kada benomor. Artinya kada perlu dibuat-buat dalam nomor. Yang dicari sekarang ridhanya Allah. Asal aurat tertutup berarti di situ ridha Allah. Ya orang memuji, ya udah. Kalau orang menghina, ya enggak. Dia sanggup menerima hinaan dan celaan dengan pakaian yang dipakai. Kenapa? Karena dia enggak mempermasalahkan itu. Nah, maka dari karena itu, ulama, masyarakat, pejabat negara, semua punya niat yang harus mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekolah, kemudian lagi SMP, SMU sekarang sambatannya, kemudian kuliah, dapat titel, masuk kerjaan. Apa yang dicari? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ridha Allah didapat? Gunakan ilmu yang ada. Untuk siapa? Untuk orang. Karena ilmu itu kita dapat dari Allah, maka kita gunakan untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hati kita tergoda dengan kenyamanan dunia, lalu hendak sugih, gawi mengumpulkan harta, hendak nyaman, hendak sugih. Pokoknya jaka berjualan tuh larang hendak barang harganya supaya enak kacakan kunjungan bonol. Dan jaka begawi tuh pokoknya mau kada duit, kada nolong. Kada duit, kada pun menggawi, pokoknya harus ada duit. Bila ada duit, lancar urusan adul. Jadi Pak, ada duit, urusan licin. Itu kepala longor ngarannya. Nah, apabila itu dia tergoda akhirnya mencari kekayaan, seberapa berat kekayaan dengan seandainya kita banding hadiah Tuhan surga ini. Kekayaan yang paling kaya sekalipun diberikan oleh Allah. Duit kita kada dalam kawanan dinginnya misalnya. Harta kita kada dalam kawanan dinginnya. Permata, emas dan segala macam kada dalam kawanan dinginnya. Tapi dibanding surga, saat. Maka dengan niat ridha Allah, lalu menolongi orang. Ya orang memberi alhamdulillah kada.
tuh surga mahadangin sudah. Di dalam surga itu macam-macam nikmat bidadari gini ada. Maka betilanjang semuanya sudah bidadarinya. Nah, oleh karena niat yang betul, insya Allah yang dicari ridhonya Allah, bukannya ridho manusia, bukan kenyamanan pribadi. Semua sama-sama mencari ridho Allah. Ulamanya cari ridho Allah, rakyatnya cari ridho Allah, pejabatnya cari ridho Allah. Tapi bila ini nggak bisa dimiliki, akhirnya maaf, ulama kada menuju ridho Allah, rakyat kada menuju ridho Allah, pejabat kada menuju ridho Allah. Akhirnya lalu tertulis di dalam kitab, raja yang zalim dan kada adil itu biasanya hartanya adalah haram lebih banyak daripada halal. Harta mengambil duit rakyat, harta korupsi, harta apa? Itu apa ya? Komisi. Nah, komisi. Kalau normal-normal aja kan kurang lebih ini ya udah. Dan mungkin manusia semua mengerti mana halal, mana haram. Bola misalnya KTP, bayarannya misalnya 50.000, ya harga kertas, mesin, listrik, normal, sesuai dengan kenyataan. Ini misalnya bola KTP 1 juta, kan dicekeknya, tapi ketika di Banjarmasin kan orangnya mendengar ilmu bertahan. Nah kalau seandainya ada, lalu hartanya tadi itu kena bangunan, semen, batu, kawat, lain sebagainya, harusnya 3M, notanya 10M. Jadi ujung berapa kan? 7M. Bangunakan ke rumah, makai mobil mewah, nampal melarang harta mobil. Nah, dengan harta korupsi tadi. Nah, lalu si orang ini memberi kita duit. Nah, ini perlu dicurigai nih. Ini perlu dicurigai. Mengalih kadang-kadang. Ya kan? Karena mereka dengan tidak betul dunianya aja sudah mun ketahuan tangkap orang. Jangan akhirat, dunianya aja apa? KPK. Nah, KPK kapok tuh bang. Dunianya aja sudah mengadakan salah, apalagi akhirat. Nah, artinya dari kitab ini kita berniat, berusaha dan berencana untuk mudah-mudahan kita masyarakat, kita ulama mendoakan pejabat-pejabat ini, mereka semua orang-orang yang saleh. Setidak-tidaknya mereka mengamalkan adil. Mereka itu digaji dengan gaji yang sederhana. Tapi bubuhan pejabat kita di Banjarmasin minyak kan munting gaji, kurang belajar untuk ilmu kita. Ini kan munting gaji, ujar inya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin raja yang adil, yang benar-benar melaksanakan perintah Allah, itu nanti diandak Tuhan di akhirat di VVIP, di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada kasih sayang yang luar biasa, yang khusus kecuali kasih sayang Allah. Nah, jadi yang jadi RT teruskan RT-nya, yang jadi RW teruskan RW-nya, yang jadi lurah teruskan lurahnya, yang jadi di atas lurah apa ya? Nah, kopiah sidin di atas lurah itu ada kopiah. Camat, di atas camat wali kota. Nah, wali kota semua masing-masing ada tugas. Nah, soal gaji itu udah ada yang ngatur.
Udah ada yang ngatur. Nah, artinya seseorang harus sadar bahwa gaji RT misalnya 500.000 sebulan. Artinya bukan gajinya yang dipikirkan, tapi kalau sudah punya niat ridha Allah digaji 200 jin tertawa. Karena apa? Karena nggak ada meunting harta, nggak meunting nilai uang. Enggak. Digaji 200.000 sebulan terus, tapi mau nangaran rukun tetangga, tugasnya apa-apa. RW rukun apa warga. Nah, tugasnya napa-napa. Lurah tugasnya napa-napa. Ini masing-masing punya tugas. Tugas ini nanti dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rami. Rami. Ya Allah, jangan sampai kalau sudah banyak nang kada mencari ridha Allah, mencari sugih, nah ini maka bertanding pulang. Jadi ini hartanya 15 buah mobil, ini merasa kalah, nukar pulang 16 buah. Ini pulang merasa kalah, rumahnya tingkat 3, pulang tingkat 4. Nah, maka bebinian ketujuan kesugihan 20. Bilanya orang tuh lelakian sugih di leleknya, entah karena nang miskin di sepaknya. Tapi kededa di Banjarmasin ini kededa ada orang belajar bertahan. Tahu sugih miskin tuh kada harus dimuliakan dan kada harus dihina. Orang sugih kada dimuliakan karena sugihnya, orang miskin kada harus dihina karena miskinnya. Bukan. Bisa jadi orang miskin menurut Allah mulia daripada orang sugih. Bisa jadi orang sugih lebih mulia daripada orang miskin menurut Allah. Tapi bukan karena sugih dan miskinnya. Bukan. Orang sugih penyembahyang, orang miskin kada penyembahyang, ya mulia orang sugih dengan penyembahyangnya. Kalau orang miskin penyembahyang, orang sugih kada, ya mulia orang miskin dengan penyembahyangnya, bukan dengan miskinnya. Artinya bukan itu yang jadi penilaian. Maka kita ini bilanya kelaparan itu kada tahan. Aneh itu. Padahal bila lapar tuh kada tentu garing juga. Contohnya puasa. Ada nang talayur sahur alarm dimatiin. Kalau ada bangunnya sahur. Puasa salajur. Maghrib hidup kada mati kan dah. Gagah aja. Kau aja jadi imam. Baca Quran kalupang raum juga seharian tuh kasih makanan, maka pegawai juga apa kan digawi apa karena tina raum ada karena ketakutan miskin. Kenapa? Sama aja, jangan ketakutan garing juga obati duitnya kada beranai. Pengalihnya Tuhan kada mewajibkan mengobati kada ada duitnya. Bebanget garingnya aja. Sandang berduitnya dada. Kayak apa lagi? Hendak kepada keluarga, kada mau juga keluarga membantu. Mati jadi bisa nang hidup mematak kalau saya mikirakan. Orang mati mikirakan lah apa juga orang mati mikirakan kada mati ngarannya. Ini yang ingin kita tanamkan di diri kita masing-masing. Ya memang itulah manusia secara umum. Ya ada nang tahan, ada nang kerja. Untuk mendapat ridha Allah itu memang luar biasa. Oh, 10.000 aja untuk mendapat ridha Allah itu yang asal bujur aja nah hendak ridha Allah. Insya Allah miskin kasugih tahan hidup asal bujur. Dipuji katigina tahan hidup asal nang dicari. Pejabat dari mulai pemimpinnya, anak buahnya, seberapa masing-masing bertugas, tuntung boleh, kami bantu ini, bantu itu, nang mikirakan jalanan dipikirkan, siang malam mikirkan jalanan dah siang. Tapi sadar masyarakat supaya berjalan nyaman, kada macet,
kada sakit nang mikirakan sungai dipikirakan pokoknya mikirakan ya kayak apa caranya, bahkan kalau bisa duit seronganan nang keluar, duit pribadi nang keluar. Ya julun contoh aja pengulu, ini pengulu kan pejabat juga kan, pejabat juga pipi 4 apa tuh, nah pencatat kenapa macam-macam lah, pinya 4 puting dong internet. Harus tahu juga. Datang orang pernikahan ke rumah misalnya, kalau datang orang pernikahan ke kantor, nah jadi ada orang yang datang pernikahan ke kantor pupuan atau soronganan, bakar nasi kuning, ngeburu aja. Duitnya kada jual aja nah terusan nasi untuk berapa? Halo Pak, saya mau nikah di kantor Pak. Ya berapa rombongan? 2 buah mobil Pak. Isinya berapa? Jujur 2 buah mobil, kayaknya berduaan ya. Isinya berapa ini? Oh kira-kira Pak 5-10 orang. Oh, udah siap. Nah jam berapa? Jam ini. Oh datang. Banyak teh siap, wadai untuk siap, acara dilaksanakan. Untung pernikahan ajar pengulu, yuk kita minuman dulu. Pengulunya kada mikirkan amplop, nang dipikirkan sidin ini meminum milon, memakani untuk. Kenapa? Sidin hendak ridha Allah, sidin kada hendak apa-apa. Dibari orang syukur, terima sidin kan. Oh jangan ya, dikit. Banyak ada juga nih. Maka minta uang, dia bilang amplopnya bonan Pak. Ikhlas sedekah aja. Wah, betakun pulang. Ikhlas sedekah aja. Mau kada mau orang ikhlas kada lagi ngaran jin mau kada mau. Ikhlas sedekah. Kan usah. Badikir. Jangan. Banyak. Ikhlas. Jadi jangan terpaksa aja pulang. Jangan juhud sama sekali. Baik kamu di jalanan, melihat sampai di jalanan. Nah, atau hari di rumah kalau di kampung, biar nang wadayan, biar banyu nang seangkir aja. Yang penting yang penting kurang menikah, ditulungi. Karena ini mahalalakan nang haram. Kalau orang halal yuk maharamakan nang halal. Ya ayam diharam makan sidin. Memadahin kalau. Jadi ngarannya maharamakan nang halal. Ayam tuh halal diharam makan sidin. Jangan diharam makan sidin kada memadahin kalau. Lambat loadingnya. Pangulu ini mahalalakan nang haram. Berapa kali orang betutui sidin dapat pahalanya. Aku juga sidin pembuka lawang. Jika kada sidin menikahkan, kada jadi, kada halal. Nah berapa kali pengantin tuh betutui sidin dapat transfer dari pengantin dari fee-nya komisinya aja sidin. Nah, dapat. Jadi makin rancak kurang betul 70 Yahudi mati nih. Seitu sidin dapat. Nah, karena beranak jadi anak soleh sidin dapat andil. Itu aja sidin pahala itu aja gonol pada sudah. Amplok nih siapa dah? Siapa? Hah? Pemisal, belum yakin. Artinya bukan Banjar pasti kayak itu. Harus artinya semampu seorang melayani, sedapat seorang melayani. Melayani bukan minta layani. Amunnya sugi-sugi itu bagus pada miskin. Pendapat sudah tak bagus sugi pada miskin. Pikiran sugih ya nih. Pokok kayak apa betuyuk duit tuh betuyuk, angka nolnya bertambah. Itu jadi utak di pikiran. Nah. Sayyidina
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang bergelar pertama Amirul Mukminin, rajanya, pemimpinnya orang beriman. Rakyatnya sendiri kadang-kadang kada kenal dengan rajanya. Ya memang itu tapi ada hari handphone ada dayuah. Jak ada BBM kata juga digambar Sayyidina Umar. Beliau angkat makanan untuk berikan kepada fakir miskin. Masya Allah. Beliau bantu orang yang melahirkan. Sampai nang melahirkan tuh bepender buminya Umar nih jadi pemimpin, mengetahui jakada, memperhatikan jakada. Sini dia situ. Setahun nang menolong Sayyidina Umar. Bila malam Sayyidina Umar mikirakan, ya Allah, apalagi nang ulun lakukan sebagai hamba pian. Ulun ditugasakan pian untuk melakukan apalagi nang harus melakukan. Bila ulun tersalah ampuni ulun. Bila kurang bimbing ulun. Malam siang mikirakan Sayyidina Umar yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah surga. Kayak itu. Nah jadi mudah-mudahan paling kada Banjarmasin jadi imam untuk membantu dan menolongi pintangan pejabatnya. Begitu juga ulamanya, begitu juga rakyatnya. Alhamdulillah kita punya sesuatu yang luar biasa. Yang fakta yang bicara, fakta yang bicara. Pemadam itu kan kulihat biasa. Gimana api di sosai? Tungtung gitu. Karena tahu kesannya. Nukar minyak berapa duitnya tahu. Semprot aja. Kalau pang maharap, ada beri banyu minum, ada beri wadai makan, ada dak belikan. Sampai kena ke suatu tempat patawaan, nyong tadi lagi anak jurungku. Nasi komplek udah lo lagi nyojar berjalan di atas atap terbusuk haras sekali masuk ke kamar acil. Jadi macam-macam kisah. Padahal uyuh tadi uyuh, mano menyemprot api. Locok-locok timbul tertawaan. Udah locok lagi nyojar. Sekarang udah menggila sama sekali nyojar. Minta rokok aja. Makasih boy aja. Sekalinya aja aku buahnya madak itu guru juhudi aja. Nah. Locok padahal uyuhnya ya Allah. Awaknya berpeceran lah. Kada kegampangan habis banyak. Anda kayak selang kepeceran situ semprotakan kita tahu di mesin lagi ada kegampangan jar api culas peceran disemprotakan kalau dihinak api ada satu kita ada sebut provinsinya datang ke Banjarmasin dia kagum orang Banjarmasin sosialnya tinggi jiwa menolongnya itu tinggi kalau di kampung kami ujar mereka itu ada berangkat tukang pemadam ada berapa anggarannya dulu sawat dulu api itu menjalar rumah tuan guru menjalar rumah Sigit anyar berangkat Banjar kada coba aja ada Joko Pesirang pantau aja bulannya tahun acil nyucul ban udah ya gampangan saling tolong menolong maka tentu berikan itu dikisah pembanyaknya pemadam di Banjarmasin kalah akhirat ayo ada kegampangan dengan ketulusannya nang kayak itu kesian tahu mana ada nang menghargai malah ada nang mengambil kesempatan beratas namakan pemadam minta sumbangan minta saya ini mana dah jadi pemadam hilang duitnya kesian itu fakta kata nama ada kok artinya jiwa kita harusnya kayak itu nang menolong membantu dah kada sampai kirakan apa-apa tolong bantu sudah orang fakir tolongi orang miskin tolongi sudah
Karena api satu masalah, fakir satu masalah, miskin satu masalah, jalan satu masalah, sungai satu masalah, hutan satu masalah. Semua masalah sama dengan memajahi api. Itu fakta. Dan adanya alhamdulillah di Kalimantan. Dasar api kan congol sedikit aja sembunyi langsungnya. Jadi kurubuti pemadam jamin. Ada nampak kayak tosa membawa mesin nih. Masih untung tosa bahkan darah. Mesin pemadam di paha, selang naga di bulu. Ayo, selang semprotan di muka, nah berdua. Ada tahu di muka. Nang didatangi banyak, ada kena kau masya Allah. Bulik burut. Mesin pemadam di paha ada kegampangan. Hendak muter mobil duitnya dada. Tapi hendak juga menolongin orang. Hendak kegampangan. Udah tadi nyolot cuma nanya aja. Deng tercampur kuma acil guring terajut. Untung udah atribut baju pemadamnya. Jadi tidak dikira acil maling. Acil model kayak senyum juga ya. Rezekinya wajah acil. Guring sih nggak lanjang. Bubur. Acil, kicil juga acil. Susah nyemprot api jacil, semprot ada gini dulu. Iya kan? Jadi lalu ceritanya dulu Masjid Jami ini yang kita sembahyangi, yang kita adakan majelis taklim ini dikelola, dibangun oleh orang-orang yang punya hati tulus dan ikhlas. Ulama-ulama masyarakat berkumpul semuanya. Masing-masing mikirkan di mana kurangnya lagi, di mana kurangnya lagi. Itu jangan dipikirkan. Sampai tihang ulin nang 17 biji ini kan kada bepaker asli loh sebagian 17 buting isyarat 17 rakaat. Orang bahari bila bolah masjid itu pasti 4 atapnya. Ya kala syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Orang bahari itu. Pasir betuyuk. Ada orang berjalan di atas pasir kok. Papai di situ. Sandalnya mak. Dan kisahnya. Kenapa? Ini wakaf di situ. Ini anak bawa kerja keluar kah? Pasir nang wakaf kurangnya. Kan? Ada kegampangan. Sekarang keluar karamatnya Masjid Jami. Yaman, Hadramaut, Mekah, Madinah. Tahu lo Masjid Jami ini? Tahu? Di mana Masjid Jami? Oh, tahu saya pernah ke sana. Ada kegampangan. Semuanya anak belang ke Masjid Jami sini. Ada kegampangan Masjid Jami. Nah jadi kita nih laki itu ridho Allah aja yang dicari, bini ridho Allah aja yang dicari. Cina rajin menurut akan laki ujung-ujungnya duit aja. Nah iya bini kayak ini ya lalu monting sugih miskin ya laki tuh ada heraninya lagi tuh. Tapi orang mencari ridho Allah miskin kah laki tetap laki. Kebetulan laki bangkrut bunguli orang. Titip barang, titip duit, diambil oleh orang. Jadi balik ke rumah nol harta ujar mang bini kata papa sayang. Ujar guru judi, sugih miskin bukanlah penilaian. Yang penting ridha Allah. Kita harus semangat cari pulang gaul. Ulun di belakang. Bini nang mencari ridha Allah. Tekan nabi ini nang mencari harta, mencari sugih. Sehari tahan, 2 hari, sebulan, setahun, hilang ada beban. Di atas tilam bertulis minta rela ulun tinggalkan pian, ulun kada tahan hidup bersama pian, makan kada minum kada. Padahal hanya setahun, 15 tahun laki mengongkosi sudah kada diingat. Yang bepanas, kehujan memakani bini kada diingat.
tahun aja kada temakan dia gara-gara kada bisa ngaji juga bangkrut tinggalkan nang bini. Masya Allah, laki akhirnya bergantung di pohon lombok bila matinya. Nah, jadi generasi muda yang sekolah kuliah kemudian cari kerjaan, usahakan jangan ada korupsi, jangan ada mengambil duit orang diambil. Jangan sampai memikirkan ini dan itu. Yang penting gawe. Ya Allah, nang bubuhan bidang aspal nang dipikirkan, nang bubuhan mesin nang dipikirkan, nang apa lagi? Pokoknya nang ahli-ahlinya. Ya Allah, masing-masing keahlian. Nah, nang bisnis, nang wajar mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ulun yakin Banjar ini semuanya mereka itu punya hati. Cuma kita sadar godaan dari kanan kiri muka dan belakang datang menyerang kita. Maka dari karena itu kita semua berdoa sama Allah, ya Allah jagakan ya Allah ulun jangan tergoda oleh rayuan, gombal dan segala macam. Kadang-kadang diantak pangharta ulama guru 10 M. Pian tolong fatwaan di majelis mungkin apanya nang haram supaya dihalalkan. Nah, bila pian fatwakan di 10 M mun ulama gila harta tambahi lagi kalau ada berapa jur ya 50 M. Gampang besok kan nonton stop asal kemudian sampaikan ubah hukum begini karena mau cari kitabnya, cari dalilnya, diada-ada dalil akhirnya iya. Nah, ini ulama begitu juga kan yang sudah dihantam orang duit bukan 100 triliun. Nah, sawat istihara itu sudah godaan tuh. Karena bini pula sebelah guru, karena digoda oleh guru pula. Hanya percaya aja, hukumnya boleh hidayah dengan bini. Bini alim kada, apa kada, bunyi memuliakan. Tapi yakin belum kededah hal seperti itu. Jadi nang alami hidup kita bukan harta yang jadi utama. Berapa banyak orang punya harta tapi apa yang didapatnya? Kada tenang, uyuh, lapah. Karena sugih itu seberapa gerang batasnya? Kada ada. Karena bila sugih nang dicari kita bakal dikatakan miskin kalau ada yang lebih sugih daripada kita. Tentu misalnya sugih pun berapa triliun, berapa miliar kita di tangan, tapi ada yang lebih daripada kita. Masih miskin kita disebut orang. Masih kalah kita disebut orang. Akhirnya sah-sah pulang, cari pulang, dapat lebih daripada yang kita kalahkan tadi. Menang kita, kalah inya. Inya berpikir pulang melawan. Sampai kapan? Sampai malakal maut datang menjemput. Artinya sia-sia. Orang cari ridha Allah. Sudah pengusaha dapat misalnya 100 triliun, tanya mana sudah usaha jarang mau jadi ada fakir miskin dulu nih duit, ada orang nang kayak masjid langgar pesantren dulu nih. Nah, baik memberi nang kayak itu nyata masuk surga. Paling kada jar bobone ya Allah mudahan pian masuk surga. Mudahan pian masuk surga. Amin. Nah, jangan orang jarah kepalampayan rajin minta Allah bari duit nih. Haji, nan naik haji Pak Haji, mudahan nang sekali jadi 2 kali Pak Haji. Salah doa saling. Nah, jadi mari kita sama-sama niat
yang benar dulu. Innamal a'mal binniyat. Insyaallah dengan niat mencari ridha Allah, semua akan berjalan menjadi kita. Insyaallah kawin mencari ridha Allah, beranak mencari ridha Allah, berusaha mencari ridha Allah. Semua tujuan cari ridha Allah. Tapi kalau sudah menganggap sugih bagus pada miskin, pujian lebih bagus pada hinaan, sehat lebih bagus pada sakit, ya itulah yang bikin kita jadi salah. Kita salah jadinya. Lalu nang mana berusaha mencari sugih, tukutan miskin. Nang pina begawi-gawi supaya dipuji, tukutan dihina. Nah, nang pina menjaga kesehatan supaya hendak sehat, tukutan garing. Ada harus. Yang penting perintah Allah dilaksanakan. Jaga kesehatan. Apa yang dicari? Kalau sehat, alhamdulillah. Kalau tetap garing, asalkan Allah. Aku kadang mempermasalahkan sehat dan garing. Aku berobat bukan karena mencari sugih, mencari sehat. Aku berobat mencari sehari di rumah sakit santai, 2 hari di rumah sakit santai. Kenapa? Karena punya jawaban. Selama juga Allah ada mempermasalahkan sehat dan miskin. Apa? Tapi kalau sudah sehat yang dicari, kenapa sehatnya kada pendapatan? Malah hanya bertambah garing, bisa dipunguli dokter, jatuh ke salah obat, macam-macam sangka. Semua itu karena innamal a'mal binniyat. Jadi harta itu apabila sudah kita bon raja atau bubuhan pejabat yang telah banyak melakukan kezaliman dan ketidakadilan, maka hartanya itu dikatakan haram. Karena apa? Karena faktanya ini memang zalim. Faktanya memang ini kada adil. Faktanya ini memang kada benar. Bersalahan jika didapat hartanya itu daripada usaha yang halal, misalnya seperti berniaga dengan syaratnya dagang tentu ada ilmunya, atau didapat dari berbendung artinya berumah, berkebun dan barang sebagainya, misalnya maklar, ambil barang di toko orang. Nah, pun menjualakan barang pian, jualakan aja, pokoknya jualakan udah tahunnya lo 10.000 aja. Nyawa berapa kami jual dari itu dunia akhirat. Kawa menjual 15.000, nolong kau menjual 15, julong 10, ambil 5.000. Doan kita tuh, nah, ya Allah, nang normal. Pokoknya yang penting jujur dan terbuka, itu aja. Ya bila terbuka ini nyaman. Engkau desing bubukaan ini, nang santuk. Masalah, wallahu a'lam bishawab.